Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 2504075011025 dari kelas M253. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 yang mencakup pembahasan mengenai fonologi, klasifikasi bunyi, suprasegmental dan fonem serta alofon, pembentukan kata dan proses morfemis, frasa, klausa, dan kalimat, dan analisis kesalahan berbahasa. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna suatu kata. Jadi, jika bunyinya berubah, maka arti kata juga bisa berubah. Contohnya pada kata paku dan baku. Kedua kata tersebut memiliki bunyi yang hampir sama, tetapi berbeda pada huruf awalnya, sehingga maknanya juga berbeda. Kata paku berarti benda yang digunakan untuk menancapkan sesuatu, sedangkan baku berarti standar atau resmi. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa bunyi dalam bahasa sangat penting karena dapat menentukan arti kata. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi dalam bahasa. Bunyi bahasa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu vokal, yang kedua konsonan, dan yang ketiga diftong. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara di mulut. Contohnya pada huruf A, I, U, E, dan O. Bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara. Contohnya B, C, D, K, dan lainnya. Sedangkan diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya kata ai pada kata pantai dan au pada kata pulau. Dengan memahami klasifikasi bunyi ini, kita dapat mengetahui bagaimana bunyi bahasa dibentuk dan digunakan dalam kata-kata sehari-hari. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang suprasegmental, fonem, dan alofon. Suprasegmental adalah unsur bunyi bahasa yang meliputi intonasi, tekanan, panjang pendek bunyi, dan jeda. Unsur ini dapat memengaruhi makna atau maksud kalimat. Contoh kalimat, kamu pergi. Jika diucapkan dengan intonasi datar, maka akan menjadi kalimat berita. Sedangkan kamu pergi dengan intonasi naik menjadi kalimat tanya. Selanjutnya, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna kata. Contohnya, kata mata dan masa. Perbedaannya yaitu bunyi T dan S, menyebabkan arti kedua kata berbeda. Sedangkan alofon adalah variasi pengucapan dari fonem yang sama, tetapi tidak mengubah makna. Contohnya bunyi K pada kata kaki dan tak diucapkan sedikit berbeda, namun tetap dianggap fonem yang sama. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana bunyi bahasa bekerja dalam komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi. Jadi, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari pembentukan kata dan bentuk-bentuk kata. Dalam morfologi, kita mempelajari bagaimana sebuah kata dasar dapat berubah menjadi kata baru melalui penambahan imbuhan. Contoh kata dasar makan dapat berubah menjadi makanan dengan penambahan akhiran an yang berarti sesuatu yang dimakan. Kata makan juga dapat menjadi memakan dengan penambahan awalan me yang menunjukkan kegiatan melakukan makan. Jadi, morfologi membantu kita memahami proses terbentuknya kata serta perubahan maknanya dalam bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata dalam morfologi. Kata dapat dibentuk melalui beberapa proses, yaitu ada imbuhan, pengulangan, dan komposisi. Yang pertama ada imbuhan. Jadi imbuhan adalah penambahan awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan imbuhan pada kata dasar. Contohnya kata baca menjadi membaca. Yang kedua ada pengulangan atau reduplikasi. Jadi reduplikasi adalah pengulangan kata dasar untuk membentuk makna baru. Contohnya buku menjadi buku-buku, yang berarti banyak buku. Yang ketiga ada komposisi.
Komposisi adalah penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu makna baru. Contoh seperti pada kata rumah sakit. Jadi, proses pembentukan kata sangat penting karena membuat bahasa menjadi lebih kaya dan beragam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat, sehingga belum bisa disebut sebagai kalimat. Frasa hanya memberikan makna tambahan. Contohnya adalah rumah besar. Di sini hanya ada keterangan tentang rumah, tetapi tidak ada tindakan atau predikat. Kedua, klausa. Klausa adalah gabungan kata yang sudah memiliki predikat, sehingga sudah ada unsur tindakan atau keadaan. Namun, klausa belum tentu memiliki makna yang lengkap. Contohnya, adik menangis. Di sini sudah ada subjek yaitu adik dan predikat yaitu menangis. Ketiga, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki makna lengkap dan dapat berdiri sendiri. Kalimat biasanya terdiri dari klausa yang sudah dilengkapi dengan keterangan tambahan. Contohnya, adik menangis karena jatuh. Kalimat ini sudah jelas maknanya karena menjelaskan sebab dari kejadian tersebut. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada kelengkapan unsur dan maknanya. Frasa belum memiliki predikat, klausa sudah memiliki predikat, dan kalimat memiliki makna yang sudah lengkap. Selanjutnya kita membahas tentang analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah proses untuk mengkaji kesalahan dalam penggunaan bahasa, kemudian memperbaikinya agar sesuai dengan kaidah yang benar. Tujuan dari analisis ini adalah agar kita bisa menggunakan bahasa dengan lebih baik, lebih tepat, dan lebih efektif. Contoh kesalahan yang sering terjadi adalah penggunaan kata yang berlebihan atau tidak perlu. Misalnya pada kalimat saya pergi ke sekolah kemarin hari. Kalimat ini kurang tepat karena terdapat pemborosan kata yaitu penggunaan kata kemarin dan hari yang memiliki makna yang sama. Perbaikan dari kalimat tersebut adalah saya pergi ke sekolah kemarin yang lebih singkat, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa dalam berbahasa, kita perlu memperhatikan kehematan kata, ketepatan makna, dan kejelasan struktur kalimat. Kita sampai pada bagian kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah dipelajari, dapat kita simpulkan bahwa bahasa harus digunakan dengan baik dan benar. Artinya, kita perlu memperhatikan aturan kebahasaan seperti struktur kalimat, pilihan kata, serta kejelasan makna agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat. Selain itu, pemahaman materi dari pertemuan 1 sampai 14 juga sangat penting karena setiap materi saling berkaitan dan mendukung kemampuan kita dalam berkomunikasi. Mulai dari memahami frasa, klausa, kalimat, hingga analisis kesalahan berbahasa. Dengan memahami semua materi tersebut, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, lebih jelas, dan tepat sasaran, baik dalam lisan maupun tulisan. Cukup sekian dari saya, terima kasih karena telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.